Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kita semuanya dalam keadaan baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Siapa yang buat doa kita hari ini? Iya, Intan, silakan maju dan buat doanya. Nah, sekarang pembelajaran kita mengenai kesetiaan. Siapa yang tahu apa itu setia? Coba dulu si Santun. Apa itu setia? Oke. Nah, setia adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setia ini biasanya itu untuk pasangan, kemudian untuk keluarga, kemudian untuk Tuhan. Nah, yang paling penting yaitu untuk Tuhan. Ada beberapa contoh Alkitab yang bisa kita lihat bagaimana kesetiaan ini bisa diterapkan. Misalnya yang paling sering kita dengar ceritanya yaitu mengenai kisah daripada si Abraham. Apa yang menjadi perbuatan Abraham sehingga dia dikatakan menjadi salah satu orang yang setia? Nah, bisa kita lihat bahwa ketika Abraham diuji oleh Tuhan, bagaimana kesetiaan yang dimiliki oleh Abraham bisa dilihat ketika dia diberikan suatu tantangan, yaitu anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Ishak. Iya, Ishak. Ishak ini lahir ketika Abraham sudah berumur 100 tahun dan istrinya berumur 90 tahun. Nah, ini merupakan hal yang sangat mustahil yang dimiliki oleh seorang manusia. Bahkan ketika Ishak akan lahir, si Sarah yang menjadi istri dari Abraham sempat tertawa. Makanya Ishak itu artinya tertawa. Dia tertawa karena melihat bahwa tidak mungkin aku punya seorang anak lagi, padahal aku sudah menopause. Nah, itu yang membuat Sarah mengapa dia sampai tertawa. Oleh karena itu dia membuat nama anaknya Ishak. Nah, setelah kelahiran daripada Ishak, Tuhan menguji kesetiaan daripada Abraham ini. Apa yang dibuat Tuhan? Tuhan menyuruh kepada Abraham supaya dia mempersembahkan Ishak yang merupakan anaknya yang satu-satunya untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Nah, ketika Abraham mengetahui itu, dia hanya sedih, tapi dia tetap melakukan apa yang menjadi keinginan daripada Tuhan ini. Ini merupakan hal yang salah satu di dalam cerita Alkitab yang sangat terkenal, yang membuat setiap orang terkesima melihat dan terharu melihat daripada kisah ini. Bisakah kita seperti apa yang dilakukan oleh Abraham? Hanya ketika Ishak itu mulai dipersembahkan, kemudian disusunlah hal-hal yang ke arah sana, bagaimana Ishak ini akan dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi karena Tuhan melihat setianya Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan menyuruh Abraham berhenti, jangan persembahkan anakmu, sebab engkau lihat di dalam semak belukar itu aku sudah menyediakan yang menjadi korban bakaranmu. Kemudian Abraham mendengarkan suara Tuhan dan dia membuka ikat tali yang ada di tangannya Ishak yang ketika itu akan dipersembahkan. Nah, setelah itu Tuhan melihat bagaimana setianya Abraham ini. Kemudian Tuhan berjanji kepada Abraham. Apa yang menjadi janji Tuhan kepada Abraham? Nah, untuk kalian semua anak-anak ibu sudah melihat bagaimana kesetiaan Abraham ini merupakan salah satu contoh Alkitab di mana kesetiaan seseorang itu diuji. Jadi kita melihat lagi nanti PR-nya di rumah itu melihat atau mencari salah satu contoh Alkitab. Ada si Ayub yang ketika taunya cerita si Ayub. Nah, si Ayub ini sampai dia kehilangan semua hartanya, kehilangan semua anak-anaknya, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Nah, hal yang paling parah yang diberikan seorang istri Ayub, dia mengatakan begini, kutukilah Tuhanmu kemudian matilah. Tapi dia mengatakan bahwa dia akan tetap setia kepada Tuhan. Nah, kemudian contoh yang lain yang bisa kita lihat yaitu kisah daripada Sadak, Mesak, dan Abednego. Nah, ketiga orang ini adalah salah satu dari tokoh Alkitab yang memang sangat hebat, mereka memiliki kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, ketika Raja Nebukadnezar menyuruh mereka supaya mereka dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala sampai 7 kali lipat, dia mengatakan bahwa
kamu tidak akan masuk ke dalam perapian ini jikalau kamu mau menyembah raja. Tapi mereka mengatakan bahwa silakan masukkan kami ke dalam perapian itu raja, karena kami tidak akan menyembahmu. Kemudian mereka mengatakan sekalipun. Nah, di sana kita bisa garis bawahi, di sana dikatakan bahwa sekalipun Tuhan tidak datang untuk menolong kami, tetapi ketahuilah raja bahwa kami tidak akan menyembahmu. Ini merupakan kata yang bisa kita lihat bahwa kesetiaan daripada Sadak, Mesak, dan Abednego itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Bayangkan mereka bisa mengatakan bahwa sekalipun Tuhan tidak menolong kami, sekalipun Tuhan tidak datang menolong kami, ketahuilah raja bahwa kami tidak akan sudi menyembah engkau. Ini merupakan salah satu prinsip yang sangat besar, prinsip yang sangat kuat yang dipegang oleh Sadak, Mesak, dan Abednego. Nah, ketika mereka dijatuhkan ke dalam perapian itu, maka raja tercengang sebab mereka ada 4. Padahal mereka yang dijatuhkan itu ada 3 orang, yaitu Sadak, Mesak, dan Abednego. Tetapi mereka setelah dijatuhkan ke dalam perapian itu, mereka ada 4, dan mereka bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan sedikit pun dari jubah mereka, sehelai pun dari rambut mereka tidak ada yang terbakar. Makanya dari sana hari itu juga Raja Nebukadnezar bertobat dan dia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Makanya sejak saat itu merupakan salah satu kedahsyatan daripada kesetiaan, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Jadi semenjak itu Raja Nebukadnezar ini kemudian dia memuji nama Tuhan, bahkan dia menyuruh seluruh yang menjadi rakyatnya supaya mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk anak-anak ibu sekalian, sudah dilihat bagaimana kisah daripada tokoh-tokoh Alkitab ini yang merupakan kedahsyatan yang daripada Tuhan, di mana kesetiaan itu bisa menyebabkan atau berpengaruh kepada hal-hal yang sangat dahsyat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Marilah kita setia kepada Tuhan, kita setia kepada orang tua kita, dan kita setia kepada setiap orang yang bersama kita. Nah, di antara kalian semua pasti sudah memiliki pasangan. Karena begini, untuk anak-anak yang masih sekolah, nah untuk kalian yang masih anak-anak SMA, itu kalau pacaran itu dia bukan hanya sekedar untuk menyenangkan hatinya, untuk ada teman bermain ke sana ke sini. Tapi di dalam Alkitab memang belum ada kata langsung namanya berpacaran, tapi dimulai dari bersahabat. Nah, di dalam Alkitab itu dibicarakan tentang persahabatan. Tapi di sini kalau berpacaran itu tujuannya untuk menikah, bukan untuk bermain-main. Nah, untuk anak-anak ibu di sini makanya jangan berpacaran dulu, karena pacaran itu tujuannya untuk menikah. Jadi apakah di antara kalian semua udah ada yang mau menikah? Kalau belum, belajarlah dulu baik-baik, jangan dulu berpacaran. Nah, kemudian ada beberapa ciri yang menjadi ciri daripada kesetiaan ini. Ciri daripada kesetiaan salah satunya yaitu tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Apa maksudnya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri? Kemudian yang kedua yaitu bertahan sampai akhir. Nah, bagaimana itu bertahan sampai akhir? Itu bisa kita jelaskan di minggu depan. Nah, yang menjadi tugas kalian sekarang yaitu yang pertama, selain daripada yang ibu katakan tadi, dilihat tugasnya yaitu kan ada beberapa tokoh Alkitab yang ibu katakan yang hidup setia di dalam Tuhan, bahkan bertahan sampai akhir. Nah, kemudian kalau kita tidak setia kepada Tuhan, ada juga hal-hal yang yang menjadi pengaruh daripada yang tidak setia ini. Contoh salah satu yang bisa kita lihat dari contoh orang yang tidak setia itu adalah istri daripada Lot. Siapa istri daripada Lot? Ada yang tahu? Nah, kenapa istri daripada Lot ini tidak setia? Yaitu ketika Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan mengatakan kepada Lot, berlarilah, jangan melihat ke belakang. Nah, tetapi ketika istri Lot ini mereka berlari, dia terpikir bagaimana hartaku di sana, bagaimana tanah kami di sana, bagaimana semuanya yang kutinggalkan, sehingga dia melihat ke belakang. Nah, ketika dia melihat ke belakang, dia merasa bahwa
hartanya itu udah habis. Kemudian karena dia melihat ke belakang, padahal Tuhan mengatakan jangan melihat ke belakang, dia menjadi tiang garam. Nah, itu sebabnya kita tidak boleh tidak setia. Usahakan dalam hidupmu untuk setia, karena setia itu dimulai daripada hal-hal kecil. Tuhan akan memberikanmu samamu perkara yang besar jikalau kamu setia kepada perkara-perkara kecil. Nah, yang menjadi tugasnya tadi, selain tokoh-tokoh Alkitab yang ibu katakan itu, Abraham, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Ayub, coba cari lagi contoh yang mengatakan tokoh ini adalah tokoh yang setia kepada Tuhan. Udah. Kemudian yang kedua, ada 2 ciri-ciri yang ibu berikan menjadi ciri-ciri daripada orang yang setia. Yang pertama tadi, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang kedua, bertahan sampai akhir. Kemudian cari lagi beberapa ciri yang lain yang menjadi contoh, yang menjadi ciri-ciri daripada kesetiaan ini. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan untuk minggu depan. Oke, shalom dan selamat pagi. Siapa yang buat doa kita? Oke, tadi udah si Intan, sekarang si Ranum. Coba Ranum, biar kita menutup pembelajaran kita hari ini, biar dibuat doa penutup. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi anak-anak.